Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi para sahabat dengan channel Petani Unggul. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pada kali ini para sahabat menayangkan asal-usulnya terjadinya penggerek batang padi pada fase generatif. Nah, ini para sahabat padi yang sudah terserang hama beluk pada umur 60 hari sudah keluar male, tetapi malenya berwarna putih dan hampa. Ini para sahabat oleh penggerek batang akan menyebabkan ini gagal panen. Untuk itu mari kita saksikan bagaimana terjadinya penggerek batang padi. Nah, ini para sahabat awalnya terjadinya penggerek batang padi beluk, yaitu adanya penerbangan kupu-kupu atau ngengat berwarna putih berada di permukaan tunas atau daun padi, kemudian bertelur di bawah daun padi, dan ada di bawah permukaan daun padi berwarna kuning, kepompongnya segi 4, dan dalam satu kepompong itu lebih dari 200 butir telur. Kemudian menetas dan larvanya bergeser turun ke pangkal batang padi melalui pelepah daun. Larva tersebut akan menggerek batang padi sebagai makanannya, sehingga batang padi pada pangkalnya itu putus. Dan ini terjadi pada fase generatif, sehingga terjadilah beluk malenya begitu keluar berwarna putih. Untuk itu mari kita lihat ini akibat terjadinya penggerek batang padi oleh larva ngengat. Mari kita saksikan para sahabat. Nah, ini para sahabat male yang sudah terserang beluk atau penggerek batang. Kita coba belah pada pangkal batang. Nah, ini berwarna coklat kehitaman para sahabat, dan tunasnya sudah putus yang menghubungkan dari pangkal batang ke male karena digerek oleh larva ngengat para sahabat, yang mengakibatkan terjadinya hampa karena tidak ada hubungan lagi suplai zat makanan atau unsur hara ke male para sahabat. Nah, ini jelas sekali para sahabat, batang bawahnya berwarna coklat kehitaman dan tunas yang menghubungkan ke male ini sudah putus. Bila dicabut palenya ini mudah sekali lepas para sahabat dan tidak terisi alias hampa. Untuk itu bagaimana cara mengendalikan hama penggerek batang padi pada fase generatif, di mana male ini sudah keluar umur 60 hari dan tidak terserang oleh penggerek batang padi. Mari kita saksikan cara pengendaliannya para sahabat. Saat yang tepat pengendalian penggerek batang padi beluk yaitu pada fase primordia atau bunting kecil umur 45 sampai 50 hari para sahabat. Nah, ini padi sudah bunting kecil, tandanya sudah ada cincin pada ujung bakal daun bendera. Ini para sahabat, ini cincin. Nah, ini cincin berwarna kuning
di ujung tunas atau pada pangkal daun bendera. Dan ciri primordia yang kedua, ini bisa dibelah pada pangkal batang, dibelah dengan cutter atau pisau. Ini para sahabat, nah, ini akan kita belah. Kalau dibelah, ini sudah ada malai muda di pangkal batang, berarti ini sudah masa primordia atau bunting kecil. Ini bunting kecil para sahabat nih ya, sudah nampak jelas ini padi bunting kecil atau primordia. Untuk itu agar tidak terjadi serangan, sehingga pada saat inilah yang tepat pengendalian untuk penggerek batang padi, yaitu dengan menaburkan karbopuran para sahabat. Karbopuran itu bisa puradan untuk dosis per hektar itu 25 kilo para sahabat ya, ditaburkan, bisa dicampur dengan pasir atau dengan KCl. Nah ini para sahabat, kalau dibelah batang padinya sudah ada malai yang muda, ini adalah fase primordia para sahabat. Kemudian juga dikendalikan lagi pada bagian atasnya, itu menggunakan spray dengan bahan aktif pestisidanya adalah Demohipo, di mana Demohipo ini adalah mampu mengendalikan penggerek batang. Ini para sahabat nih sudah dibuka dan malainya masih muda ada di bagian pangkal batang. Ini saat yang tepat untuk mencegah dan pengendalian penggerek batang padi, yaitu dengan karbopuran ditaburkan di bagian akar, kemudian dispray di bagian atas dengan bahan aktif Demohipo para sahabat. Itu para sahabat yang tepat agar tidak terjadi penggerek batang padi, yaitu pada fase generatif atau beluk para sahabat. Nah ini para sahabat petani milenial, bahan untuk mengendalikan penggerek batang tanaman padi pada fase menjelang bunting primordia 45 hari sampai 50 hari. Adapun karbopuran yang kita gunakan dengan merek dagang, boleh menggunakan puradan 3G, boleh menggunakan kura terbang 3G dengan dosis 25 kilo per hektar. Adapun bahan campuran lain sebagai perata, yaitu menggunakan pupuk KCl dengan dosis 25 kilo sampai 35 kilo. Mari kita campurkan, diaduk rata. Setelah diaduk rata dan cukup dianggap rata, lalu kita taburkan di lahan tanaman padi secara merata dengan kondisi petakan airnya macak-macak. Nah ini para sahabat, langsung ditaburkan di lahan tanaman padi secara merata sehingga semua lahan dalam satu hamparan terbagi semua, ditabur secara merata. Nah itulah perlakuan memberikan karbopuran pada umur tanaman padi 45 hari sampai 50 hari dalam kondisi bunting kecil agar terhindar dari penggerek batang padi pada saat fase generatif. Karbopuran ini fungsinya adalah sebagai racun kontak sistemik dan lambung yang melalui
daya serap akar, sehingga kalau ada hama di dalam batang ini sudah ada racun pembunuh, sehingga bisa mematikan ulat atau penggerik batang yang sudah ada di dalam batang tanaman padi, sehingga terhindar dari bahaya penggerik batang. Kemudian salin itu dibantu dengan penyepraian di atas permukaan tanaman padi menggunakan racun kontak atau sistemik, bisa menggunakan pestisida Lanet, Korakron yang memiliki daya bunuh, racun kontak, sistemik dan lambung atau sejenisnya para sahabat, dispraykan secara berkala minimal 10 hari sekali, sehingga penerbangan kupu-kupu dan ngengat ketika ada di permukaan tanaman padi terbunuh oleh insektisida, sehingga rantai penyebaran penggerik batang terputus para sahabat petani milenial. Itulah cara pengendalian dengan tahapan secara teratur, mudah-mudahan menjadi bahan informasi bagi para petani milenial. Hasil akhir dari perlakuan tersebut pada penayangan video ini, alhamdulillah, ketika padi mengeluarkan male pada fase generatif, ini nampak hamparan padi yang sudah keluar male ini bagus dan tidak ada satupun dalam satu rumpun itu yang terserang penggerek batang padi beluk. Nah, ini seperti ini para sahabat. Ini satu rumpun, daunnya ini segar, terutama daun male ini segar. Kemudian malenya juga terbuka lebar manakala terjadi penyerbukan. Ini para sahabat. Alhamdulillah hasil akhir dari perlakuan mulai dari penaburan karbopuran dengan penyepraian yang berkala, ini saya acungkan jempol ya, cukup bagus para sahabat hasilnya. Kemudian bagaimana nanti pada saat padi pada kondisi masak kuning. Mudah-mudahan pada saat masak kuning juga memberikan hasil yang baik dan menjanjikan untuk para petani dengan hasil yang maksimal. Untuk itu mari kita lihat hasil akhir pada masak kuning. Nah, ini para sahabat, pada masak kuning dalam satu rumpun ini cukup bagus, malenya nampak berbobot, berisi penuh, dan daun male juga, daun benderanya ini cukup bersih, kuning tua tapi segar para sahabatnya. Ini cukup menjanjikan dan memuaskan dari perlakuan yang telah dilaksanakan secara teratur oleh para petani milenial. Itulah para sahabat, para petani milenial, mudah-mudahan ini menjadi bahan pertimbangan yang perlu dilakukan supaya mendapatkan hasil yang baik seperti ini nih. Malenya berisi warna kuning emas, sehingga dengan kualitas gabah kering pungut ini cukup menarik, dan kemungkinan ini para pedagang pengepul padi ini akan tergiur dengan hasil yang memuaskan dengan kondisi kualitas gabah bening kuning emas dan
berbobot. Terima kasih atas perhatian dan menyimak tayangan video ini. Mudah-mudahan menjadi bahan informasi bagi para petani pelaku bisnis usaha tani padi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.